Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi kita dalam acara masak-memasak di Cipta Rasa Channel Kos, channelnya anak muda kos-kosan yang suka memasak di panci listrik. Asik. Pada hari ini kita akan memasak tongseng daging sapi, teman-teman. Bahan utamanya ialah daging sapi, teman-teman. Tadi saya membeli sebanyak setengah kilogram. Bahan lain yang perlu disiapkan ialah satu batang serai, teman-teman, digeprek. Kemudian ada satu ruas lengkuas juga digeprek. Kemudian ada 2 lembar daun salam, ada 4 lembar daun jeruk, kemudian 50 ml santan instan, namanya anak kos ya, suka yang instan gitu. Ada 1 sendok makan kecap manis, tapi itu nanti saja ya teman-teman. Ada lagi 1 buah tomat merah yang sudah saya potong-potong kotak. Kemudian 2 buah tomat hijau juga dipotong-potong begitu ya. Kemudian bisa kita siapkan kol secukupnya. Kalau saya ya sedikit aja sih. Aduh. Dan penyedap rasa yang lain ialah ada garam, nanti ada gula, merica, kaldu jamur, dan penunjang lainnya ialah air. Kemudian pertama-tama kita membuat dulu bumbu halusnya, teman-teman. Bumbu halus itu terdiri dari 6 buah bawang merah. Ada 6 ya. 1 2 3 4 pakai tangan. 5 6. Tambah lagi juga nggak apa-apa, yang kecil-kecil. Kemudian 4 buah bawang putih. Bawang putihnya 4 aja. Ini bumbu halus ya, jadi nanti kita haluskan begitu. Berantakan, pakai tangan pula, nggak pakai sarung plastik ya. Dan 2 buah cabai merah besar ini ya, dipotong-potong begitu. Kemudian saya masukkan ke dalam blender, teman-teman. Saya punya blender itu sudah lama dan awet. Lalu 2 buah kemiri. Tadi mana ya kemirinya? Ini dia, 2 buah kemiri. Saya masukkan juga. Dan 1 ruas jahe. Mana jahenya? Kemudian ini ada 1 ruas jahe. Dan yang terakhir ialah ini, bubuk kari, teman-teman. Kita gunakan 2 sendok makan. Ini ya, bumbu karinya 2 sendok makan, teman-teman. Ya pokoknya sekitar 2 sendok makan aja itulah. Ini tulisannya bubuk kari. Kemudian saya tambahkan setengah gelas air ya. Ini supaya bisa di blender begitu, teman-teman. Lalu saya tutup. Ya, siap kita blender. Ini blendernya saya punya udah puluhan tahun ya, teman-teman. Awet. Merek nasional, dan ininya dari kaca. Dulu yang kalah ininya, teman-teman. Terus saya belikan yang baru. Bumbu halusnya sudah jadi ya, teman-teman. Saya ulangi lagi. Bumbu halus ini terdiri dari 6 bawang merah, 4 bawang putih, 2 cabai merah yang besar, 2 buah kemiri, 1 ruas jahe, dan 2 sendok makan mitsuri powder atau bubuk kari tadi. Itu bumbu halusnya.
Awal durasi berjalan dengan baik dan lancar, dan inilah detik-detik adegan gagal itu. Adegan gagal biasa terjadi pada pertengahan durasi dan pada akhir durasi. Dan sekarang adalah tengah-tengah durasi itu, teman-teman. Sekarang akan saya panaskan minyak gorengnya sebanyak 1 centong sayur ini, teman-teman. Kenapa agak banyak? Karena saya menggunakan metode tumis ya dagingnya, jadi tidak direbus, kita tumis. Tapi urutannya seperti ini: panaskan minyak dulu, kemudian tumis bumbu halusnya, menggunakan kompor listrik ini. Saya menggunakan mode 2, teman-teman, jadi sangat cepat sekali ya. Kemudian lengkuas saya masukkan, lalu serai saya masukkan dan daun salamnya ya. Serai, daun salam, daun jeruk sampai harum. Ini kita aduk-aduk. Kemudian saya masukkan dagingnya untuk saya tumis. Daging sapi tadi belinya setengah kilo, karena timbangannya yang 350 gram nggak ada. Nggak tahu ini nanti saya habis apa enggak. Ya pasti habis toh, wong enak. Daging sapi bro. Kita masukkan ya perlahan-lahan begitu. Saya pause dulu nih. Daging sudah saya masukkan semua, lalu kita aduk-aduk terus hingga merata, hingga empuk. Setelah 5 menit saya masukkan air sebanyak 1 gelas kecil, teman-teman. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. 5 menit kemudian saya masukkan garam ya teman-teman. Kalau garam ini feeling teman-teman, karena ada yang suka asin, ada yang tidak suka asin. Kalau saya sih sedikit aja dulu, nanti kalau kurang asin bisa ditambahin. Lalu gula saya berikan 1 sendok teh teman-teman. Kemudian saya beri merica. Merica ini supaya untuk memberikan cita rasa nyegrak gitu ya, setengah sendok teh begitu. Lalu kaldu ini bisa kaldu jamur, bisa kaldu begini ya, karena tadi saya mencari yang kaldu jamur gak ada, saya beri kaldu daging ini. Ya mereknya itu. Teman-teman bisa memilih yang lain lah, nggak apa-apa. Katanya sih kalau kaldu jamur itu lebih sehat, katanya seperti itu. Saya mah namanya anak kos sama aja. Dagingnya sudah 20 menit di dalam panci listrik ini ya teman-teman. Kemudian saya masukkan santan instan. Karena anak kos malas memarut kelapa ya. Jadi kita masukkannya menggunakan santan instan saja. Kemudian kita aduk terus secara perlahan-lahan supaya santannya tidak pecah. Aneh ya, benda cair kok bisa pecah gitu, gimana logikanya gitu loh. Lalu saya tambahkan kecap manis teman-teman sebanyak 3 sendok makan. Atau 2 saja cukup ini.
Saya menggunakan kecap ini ya, kecap bangau. Jadi karakter kecap itu kan tiap-tiap kecap berbeda-beda teman-teman. Ada yang hitamnya pekat gitu, ada yang hitamnya samar. Terus ada yang hitamnya biasa aja tapi udah manis gitu. Terserah mau menggunakan kecap merek apa. Tergantung persediaan teman-teman di rumah ya, adanya kecap apa gitu. Kemudian saya masukkan kolnya teman-teman. Ini adalah mulai 5 menit terakhir ya. Kemudian tomat merah dan tomat hijaunya. Lalu cabai rawit secukupnya. 10 butir juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi selama 5 menit. Setelah itu selesai teman-teman. Ya, daging ini berada di panci listrik selama 30 menit teman-teman, dan sudah selesai, siap dinikmati. Kalau durasi total waktu dari awal ialah sekitar 45 menit. Tapi dagingnya sendiri berada di panci listrik ini pada mode 2 adalah selama 30 menit. Sekarang sudah matang dan siap dinikmati bersama-sama. Semoga kalian terhibur. Sampaikan di kolom komentar besok mau masak apa. Salam sukses untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.